Halo sahabat Tanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Guwon berhasil melindungi Dohee, namun saat Guwon memegang tangan Dohee, luka di tubuhnya mulai menghilang tanpa bekas. Dohee pun mempertanyakan siapa sebenarnya Guwon. Guwon pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang demon. 악마. Dohee bersama Guwon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. 누가 되려 사망까지 이룰 수 있어요. 이쯤 되면 Dalam perjalanan pulang, Dohee menawarkan agar Guwon menjadi pengawalnya dengan alasan mereka berdua sama-sama saling membutuhkan. Guwon membutuhkan tato yang berada di tangan Dohee, sedangkan Dohee butuh orang yang bisa menjaganya karena saat ini banyak yang ingin mencelakai dirinya. Namun Guwon justru menolak. Walaupun demikian, Guwon tetap mengantar Dohee sampai ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, pria yang berusaha mencelakai Dohee rupanya mengikuti mereka. Merasa gagal dengan apa yang ia lakukan, pria tersebut justru merasa sangat kesal. Setelah kembali ke rumahnya, Guwon justru merasa cemas dengan keadaan Dohee dengan alasan takut tato yang berada di tangannya rusak. Namun Bogyu justru menyuruh Guwon untuk menjadi pengawal Dohee agar tetap bisa memastikan bahwa tato di tangan Dohee tidak hilang atau rusak. Namun Guwon menolak karena menurutnya seorang demon bukanlah pengawal untuk manusia. Tetapi hal tersebut juga dibantah oleh Bogyu dengan membaca buku panduan demon yang mengatakan bahwa pada dasarnya demon memang hidup berdampingan dengan manusia. Tidak lama kemudian Dohee mengirimkan pesan untuk kembali meminta agar Guwon menjadi pengawalnya. Jika tidak, ia akan menghapus tato tersebut. Namun Guwon tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dohee. Ia bahkan tidak membalas pesan dari Dohee. Dohee yang merasa kesal dengan sikap Guwon yang sama sekali tidak merespon pesannya, justru kembali melihat berita mengenai kepala keuangan Mirai Group yang ditemukan meninggal dunia. Dohee pun menghubungi Nyonya Ju untuk memberitahukan kabar mengenai kepala keuangan Mirai Group yang sempat menghubungi Dohee. Namun Nyonya Ju meminta agar Dohee tidak memikirkan hal tersebut. Nyonya Ju pun meminta agar sekretarisnya untuk mengumpulkan semua laporan keuangan Mirai Group. Keesokan harinya, Guwon terlihat mulai tenang mengenai kondisi tatonya. Karena menurutnya, jika situasi kembali seperti saat tatonya berpindah ke tangan Dohee, maka tatonya akan kembali. Namun tiba-tiba saja jari Guwon mulai terbakar. Itu artinya Guwon harus segera mencari manusia yang mau membuat perjanjian dengannya. Namun jika tidak memiliki tato, Guwon tidak bisa melakukan hal tersebut. Guwon pun segera menghubungi Dohee dan mengajak Dohee untuk bertemu. Setelah bertemu dengan Dohee, Guwon pun mengatakan bahwa ia menerima tawaran Dohee untuk menjadi pengawal. 회사 전화는 없거든. 어젠 그렇게 싫다고 하더니 갑자기 이렇게 손바닥. Guwon pun membawa Dohee untuk mencari manusia yang mau membuat perjanjian dengannya. Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Guwon, Dohee merasa marah karena Guwon memanfaatkan keadaan manusia yang membuat perjanjian dengannya. 단 하루만이라도 제발.
여보. 우리 은서만 아프지 않다. Duhi yang merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Gwon justru tidak fokus saat sedang menghadiri rapat. Sekretaris Shin pun menyiapkan beberapa alat untuk Duhi gunakan agar bisa melindungi dirinya. Sementara itu, Gwon juga kembali teringat dengan perkataan Duhi. Gwon bahkan kembali menemui anak dari wanita yang membuat perjanjian dengannya. 생일을 밖에서 맞는 거 아니야? Gwon juga datang menemui Duhi dan kembali menjadi pengawal untuk Duhi. Saat dalam perjalanan pulang, Duhi mendapat pesan dari Nyonya Ju, dan saat Duhi menelpon, Nyonya Ju justru tidak mengangkat teleponnya. Dan saat Duhi mendatangi rumah Nyonya Ju, Duhi bersama Gwon justru menemukan Nyonya Ju telah meninggal dunia. Duhi meminta agar Gwon menyelamatkan Nyonya Ju, namun Gwon tidak bisa menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal. 내가 계약했던 모든 다 할 테니까 제발 살려줘. Saat acara pemakaman Nyonya Ju, Duhi berusaha untuk kuat dan menahan air matanya. Namun para tamu serta anak dari Nyonya Ju tidak ada yang merasa sedih atas meninggalnya Nyonya Ju. Hal tersebut semakin membuat Duhi kesal dan sedih. Tanpa sepengetahuan Duhi, pria yang ingin mencelakainya juga datang ke acara pemakaman tersebut. Duhi yang merasa kehilangan Nyonya Ju mendatangi taman bunga milik Nyonya Ju. Namun tidak lama kemudian Do Gyong datang, namun ia justru merokok di taman tersebut. Hal tersebut membuat Duhi marah. Untung saja Gwon datang membantu Duhi. 할머니? 돌아가셨잖아. 어차피 다 아버지 거고 곧 Duhi makin merasa sedih melihat sikap anak-anak kandung Nyonya Ju yang justru merasa bahagia. Bahkan Sukmin merasa bahwa ialah pewaris dari Mirai Group. Gwon pun mengatakan bahwa alasan orang-orang datang ke pemakaman menggunakan pakaian hitam agar arwah dari orang yang meninggal tidak mengenali mereka. Duhi pun berharap agar ia menggunakan pakaian berwarna lain agar Nyonya Ju bisa menemukannya. Gwon pun merubah warna baju Duhi. Tidak lama kemudian pihak kepolisian datang meminta agar anggota keluarga Nyonya Ju berkumpul. Polisi pun mengungkapkan bahwa sebelum meninggal Nyonya Ju meminum diklofenak. Namun menurut Duhi, Nyonya Ju tidak mungkin meminum obat tersebut karena Nyonya Ju alergi terhadap diklofenak. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa kemasan dan isi obat yang dikonsumsi oleh Nyonya Ju berbeda. Duhi pun kembali teringat dengan perkataan kepala keuangan dan berpikir bahwa informasi yang ingin disampaikan oleh kepala keuangan adalah informasi korupsi seseorang, dan orang tersebut juga yang mengganti obat Nyonya Ju. Namun Sukmin justru meminta agar penyebab meninggalnya Nyonya Ju dirahasiakan dengan hanya mengatakan bahwa Nyonya Ju meninggal serangan jantung biasa. 그리고 여기 있는 모두가 다 알아요. Tetapi Duhi menolak. Ia justru mengumumkan di depan semua orang bahwa seseorang telah mencelakai Nyonya Ju. Sukmin pun meminta agar petugas keamanan untuk mengusir Duhi. Namun pengacara Nyonya Ju meminta agar Duhi tetap berada di tempat karena ia akan membaca surat warisan dari Nyonya Ju. Rupanya semua harta berupa rumah dan uang tunai Nyonya Ju akan disumbangkan ke yayasan, sedangkan pewaris Mirai Group adalah Duhi.
Namun dengan syarat dalam kurun waktu 1 tahun Do-hee harus menikah. Jika tidak, semua kekayaan Mirai Group akan disumbangkan ke yayasan. Nyonya Ju bahkan menulis surat untuk masing-masing anaknya termasuk untuk Do-hee. Do-hee pun berjanji akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Do-hee bahkan mengajak Kwon untuk menikah. Apakah Kwon akan menerima ajakan Do-hee? Dan siapa sebenarnya dalang dari penyebab meninggalnya Nyonya Ju? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.